Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh belajar, kami boleh hidup menurut kehendak-Mu. Kami mau Tuhan, di hari Paskah ini, kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kami mengalami kebangkitan yang mengubahkan. Karena itu berkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang mengubah hidup kami, sehingga kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah kebangkitan yang mengubahkan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar, pada hari masih gelap, pergilah Maria ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus untuk menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata itu, demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Penjelasan tentang riwayat kebangkitan Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 sengaja dicatat Yohanes dengan sengaja memilih hanya beberapa peristiwa yang ingin diceritakan. Dan maksud daripada Yohanes ini adalah menerangkan pelajaran rohani yang dapat digali dari fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah kehidupan seseorang. Saudara, seberapapun hebat seorang, jikalau dia tidak mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, maka hidupnya tidak akan diubahkan. Bahkan seorang pendeta pun, bahkan seorang majelis pun, bahkan seorang Kristen pun, kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka hidupnya tidak akan berubah. Saudara, saya baru-baru ini melihat ada beberapa siaran di Facebook ya. Ada seorang pendeta bisa tinggalkan kekristenan, kemudian masuk pada agama tertentu. Ada pendeta yang akhirnya masuk kepada agama yang lain. Walaupun dia sudah pendeta. Kenapa? Karena dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Hari ini kita perlu belajar firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita mengalami Yesus yang bangkit itu. Sehingga kita mengalami perjumpaan pribadi bersama dia. Dan hidup kita diubahkan. Kita bisa melihat, ini ada sebuah tokoh yang dibicarakan yang namanya Maria Magdalena. Maria ini kalau kita lihat saudara-saudara, dia ini adalah dulunya seorang yang diselamatkan oleh Yesus, ya. Dia perempuan yang roh jahat menguasai dia, 7 roh jahat, tetapi oleh karena kuasa Yesus, iblis keluar itu. 7 roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Dan dia begitu sedih ketika dia tahu Yesus disalibkan. Dan dia pengen datang pada hari pertama di minggu itu. Inilah keadaan Maria. Begitu dia datang melihat kubur kosong tapi dia tidak menemukan Yesus, maka dia berpikir negatif. Bahwa apa? Pasti mayat Yesus dicuri atau diambil orang. Dia lupa bahwa Yesus sebelum kejadian itu, sebelum mati dan bangkit, Yesus sudah katakan bahwa dia akan disalibkan, tapi tidak berhenti disalibkan. Dia akan bangkit. Tapi Maria, secara manusiawi, dia tidak ingat apa yang Tuhan katakan itu. Dan dia berpikir secara manusiawi. Kalau kubur kosong berarti mayat Yesus diambil orang. Dan inilah yang dia rasakan. Dia rasakan kesedihan yang menghantam jiwanya yang begitu sangat. Kesedihan yang tanpa harapan. Kesedihan di mana dia berpisah dengan orang yang dikasih. Dia mengalami kesedihan di mana dia tahu bahwa orang yang dikasih itu ternyata sudah selesai. Dan di tengah-tengah kesedihan lebih sedih lagi. Kenapa? Dia tidak bisa menemukan jenazah Tuhan Yesus. Dan dia merasa sedih sekali. Karena dia ingin bertemu, dia ingin kasih balsam, dia ingin kasih penghormatan yang terakhir, tapi ternyata tidak ada. Ketika dalam rasa sedihnya, saudara, dia berlari mendapatkan Petrus dan Yohanes dan mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang. Dan Maria katakan apa? Kami tidak tahu di mana Yesus diletakkan. Di tengah kesedihan karena kehilangan Yesus, Maria itu benar-benar sedih lagi. Karena apa? Karena
orang yang dikasihi hilang tanpa jejak. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Maria pun segera ke tempat di mana rumah murid-murid Yesus berada. Saudara, kalau kita merenungkan ini, saudara, acap kali di dalam kehidupan kita bukan kita sering juga mengalami hal yang sama seperti Maria. Ketika kita mengalami masalah pergumulan hidup kita sering lupa pada apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena fokus kita tidak lagi kepada firman yang Tuhan katakan dalam hidup kita, tapi fokus kepada keadaan. Murid-murid ketika mendengar itu, mereka sedang tergoncang karena Yesus disalibkan. Tetapi lebih heran lagi ketika mendengar jenazah Yesus tidak ada. Maka mereka segera berlari ke kubur itu. Saudara, ketika Petrus dan muridnya ke kubur itu, maka pikiran yang berkecamuk. Yohanes berlari lebih dulu daripada Petrus, mendapatkan dan kosong. Tapi Yohanes tidak masuk ke dalam. Menunggu Petrus masuk, baru Yohanes masuk. Ternyata begitu mereka melihat, kubur itu tidak ada mayat Yesus, tetapi yang ada kain kapan yang terletak di tanah, dan kain peluh itu sudah terlipat dengan rapi. Nah saudara, ini satu pernyataan yang penting. Kenapa ditulis di situ kain kapan terletak di tanah? Karena inilah salah satu pernyataan mengenai fakta bahwa Yesus itu bangkit dan bukan mayatnya itu dicuri. Kalau kita lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-7 dan ke-8, di situ dikatakan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kenapa Yohanes dicatat di sini melihat dan percaya? Ini pertanyaan. Jika Yesus itu dicuri, maka pasti kainnya juga akan dicuri, bukan? Tetapi apakah mungkin mayatnya dicuri, tetapi kainnya ditinggalkan? Itu pasti sulit diterima pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena ada kain penutup muka sudah terlipat dengan rapi. Kalau dicuri pasti jenazahnya bersama dengan kain-kainnya itu dibawa. Apakah ada pencuri yang melipat dengan rapi kain itu? Tapi hal yang paling penting adalah bahwa salah satu murid ini, yaitu tadi yang saya katakan Yohanes, dia percaya. Kenapa? Dia mengerti bahwa Yesus sudah katakan sebelum kejadian ini, Yesus katakan apa? Aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yohanes begitu mendengar firman Tuhan, dia mengingat. Dan ketika peristiwa itu terjadi, di mana Yesus mati, dan dia lihat pada hari pertama pada minggu itu, dia lihat kubur Yesus itu kosong. Maka pikirannya bukan Yesus itu dicuri orang, tapi Yesus benar-benar bangkit. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 20, maka kita melihat, saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yesus menyatakan dia akan mati, tetapi tidak ada orang yang sungguh-sungguh menanggapi dia. Yesus menyatakan bahwa dia akan bangkit, tapi murid-murid tidak paham akan arti perkataannya.
Karena apa? Karena mereka belum mengerti isi kitab suci, bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Bukankah di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya 53 ayat 9 dikatakan Yesus akan mati di tengah-tengah para penjahat. Dan bahkan Mazmur 16 ayat 10 dinyatakan apa? Yesus akan bangkit. Dan Mazmur 16 ayat 10 dikatakan begini, sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tapi sekalipun dalam kitab suci itu dinyatakan dengan jelas, dan bahkan Yesus juga pernah menjelaskan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati, jauh sebelum peristiwa ini, murid-murid bahkan Maria Magdalena sendiri tidak menyadari hal itu. Bahkan ketika kubur itu kosong pun mereka tidak sadar. Apa sebab mereka tidak sadar? Karena Maria dikuasai oleh pergumulan dan kesedihan daripada dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ketika Maria itu ke kubur Yesus, bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 dan 12 dan 13 saya bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ketika dia tidak menemukan mayat Yesus itu, dia nggak ingat firman Tuhan. Malaikat menyadarkan, "Mengapa engkau menangis?" Tapi dia nggak sadar. Dia lebih fokus pada keadaan. Dia bilang apa? "Tuhanku dicuri orang." Bahkan ketika bertemu dengan Yesus sendiri, Maria justru menganggap Yesus itu penunggu taman. Kenapa? Pikirannya kacau. Bahkan dia katakan kepada Yesus, dia menganggap Yesus itu adalah penjaga taman. Dia katakan, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah di mana Tuhan meletakkan supaya aku mengambilnya." Bayangkan. Itu sebabnya Yesus sadarkan. Yesus sadarkan. Yesus tanya dengan dua pertanyaan. Pertama, "Mengapa engkau menangis?" Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Tuhan mau sadarkan dia. Tuhan datang untuk apa? Merawat orang yang hatinya remuk. Tuhan mau menyadarkan Maria dari kesedihan yang membius Maria. Pertanyaan ini mau menyadarkan Maria. "Mengapa engkau menangis, Maria? Bukankah engkau harusnya bersuka cita daripada berkeluh kesah? Bukankah kubur kosong justru membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup?" Lalu Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kedua, "Siapa yang kau cari?" Pertanyaan kedua ini Tuhan Yesus bertanya di dalam ketika Yesus bertanya, "Siapakah yang kau cari?" Ini seolah-olah Yesus mau bertanya seperti ini, "Siapakah yang kau cari di antara orang mati? Sudah lupakah engkau bahwa Dia yang disalibkan adalah Tuhan yang bangkit dan hidup? Bukankah Dia yang menyerahkan hidupnya supaya Ia dapat mengambilnya kembali?" Saudara, ada kalanya kita seperti Maria, saudara. Kenapa kita seperti Maria? Ada kalanya saudara,
Kita sudah sering bercakap-cakap dan berbincang dengan Tuhan mengenai pergumulan dan permasalahan hidup kita sehari-hari, tapi kita tidak merasa Tuhan ada di tengah kita, atau kita merasa Tuhan itu tidak hadir di tengah kita. Bahkan seringkali pula kita bersangka negatif atas kehadiran Tuhan dalam pergumulan kita. Saat Tuhan Yesus datang berbincang-bincang kepada kita, mungkin melalui keluarga atau hamba Tuhan, sahabat, rekan, kita nggak menangkap kehadiran Tuhan itu menolong dan menyapa kita. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh pergumulan dan kesedihan daripada kita dikuasai oleh firman. Ketika kita mendengar firman Tuhan pun, kita nggak merasa firman Tuhan itu ditujukan untuk kita, menolong kita dari kesusahan kita, pergumulan kita. Kenapa? Karena fokus kita bukan pada firman. Fokus kita pada kesulitan. Fokus kita pada pergumulan hidup. Sehingga seperti Maria, sekalipun dia melihat Yesus, dia tidak menyangka itu Yesus. Dia menyangka Yesus yang dia temukan itu adalah bukan Yesus, tapi penunggu kuburan. Saudara, ketika Maria mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang dibangkitkan, maka hidupnya berubah. Begitu Maria tidak menyadari kehadiran Yesus, Maria disadarkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Yesus memanggil dengan nama pribadi Maria. Dan waktu disebut Maria, Yesus memanggil dengan nama pribadinya. Itu merupakan ilustrasi yang terindah dari perkataan Yesus sendiri. Ia memanggil domba-dombanya dengan domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Begitu dia memanggil Maria dengan nama Maria, maka Maria menyebut Yesus Rabuni, apa artinya? Guru. Ini bukti meterai penebusan itu, bahwa Tuhan menebus Maria dan Tuhan memanggil Maria dengan namanya. Itu merupakan penggenapan dari Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Maria mengalami perubahan mendasar baik dalam pola pikir dan tindakannya setelah melihat Yesus dengan baik dan benar. Ketika Maria sudah mengenal Yesus, hanya dengan Yesus cukup mengatakan Maria, maka itu mengubah Maria yang tadinya menangis menjadi Maria yang menyembah kepada Tuhan. Ayat 17, Yesus katakan apa kepada Maria? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa maksudnya kata jangan memegang ini? Artinya jangan terus-menerus memegang. Dari ayat 17 ini dapat ditemukan fakta bahwa Maria telah melemparkan dirinya di kaki Yesus dengan pelukan hormat yang biasa pada lutut untuk menyembah. Dan kata-kata ini sendiri harus dipertimbangkan dengan cermat. Kata memegang itu berarti dalam bahasa Yunani itu berarti melekat atau mengikat.
Artinya apa? Tuhan Yesus melarang Maria untuk terus-menerus melekat, atau terus-menerus mengikat, atau terus-menerus menempel. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus memperkatakan jangan memegang aku? Kita bisa membandingkan ini dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 10. Yesus pernah mengatakan ini jauh sebelum dia disalibkan dan bangkit. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Tuhan Yesus tidak mau Maria terus-menerus mendekat pada Tuhan Yesus dalam arti menahan Tuhan Yesus terus di bumi. Sebab Tuhan Yesus belum pergi ke rumah Bapa. Namun ketika Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa, maka Roh Kudus yang adalah Roh penghibur itu akan menjadi penolong, penghibur, dan bahkan menginsafkan dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh Maria melepaskannya. Karena Tuhan mau kasih pekerjaan kepada Maria. Karena Tuhan mau kasih tugas kepada Maria. Maria harus menyaksikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Sehingga murid-murid itu akan mengetahui Tuhan sudah bangkit dan akan menghadap Bapa di surga. Kita bisa lihat dari Yohanes 20 ayat 17b. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita lihat di sini, Maria yang tadi berfokus pada kesedihan, Maria yang tadi berfokus pada ketakutan, Maria berfokus pada pergumulan hidupnya. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia yang tadinya berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri, tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dan berkata Maria, maka Maria meresponi, Rabuni. Maria yang tadinya dikuasai kesedihan, kini menjadi Maria yang menyembah kepada Yesus. Maria yang bersuka cita. Bahkan Maria yang bersaksi pada Tuhan Yesus. Maria yang bersaksi pada murid-murid bahwa dia sendiri telah melihat Tuhan. Apa artinya ini semua bagi hidup kita, saudara? Ketika seseorang bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit dari kematian, maka ia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan pasti dia akan bersaksi tentang Tuhan Yesus yang dilihatnya. Saudara, Yesus itu hidup. Dan ini adalah fakta historis. Sampai hari ini, Yesus itu tetap hidup. Saudara, ada seorang pengkhotbah yang berkhotbah di Hyde Park Corner. Dia adalah Wilson Charlie. Dia mengatakan Tuhan Yesus masih hidup sampai hari ini. Ada seorang berkata kepada dia dengan mengejek, bagaimana kamu tahu? Dan Wilson berkata, karena saya berbicara setengah jam pagi ini. Saudara, Yesus itu benar-benar hidup, saudara. Dan bukan hanya Charlie saja yang bisa mengatakan itu, tapi saya juga melihat Yesus yang hidup itu nyata dalam kehidupan Domingus. Siapa Domingus, saudara? Domingus ini adalah seorang yang dia ini mahasiswa STT Dulos yang waktu tahun 99 STT ini ya, di bulan Desember tahun 99 dibakar massa. Lalu Domingus ini orang yang ditangkap lalu disiksa. Tapi di tengah-tengah dia disiksa, dia bertemu dengan Yesus. Dan dia tulis ayat ini untuk mengingatkan akan Yesus. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Saudara, kita akan saksikan kesaksian ini, saudara. Saudara boleh mendengar video ini ya, saudara. Saya akan memberikan.
Silakan kita saksikan. Itu betul apa gimana? Coba terangin. Ya, waktu saya pertama dipukul dulu pakai balok, selesai itu apakah mereka potong saya pun itu saya nggak sadar lagi, ya. Tapi kira-kira 4 jam kemudian saya sadar lagi, itu baru saya tahu loh kenapa saya hidup lagi. Saat itu saya bilang kenapa saya hidup lagi, lalu saya merasa itu saya haus luar biasa. Lalu saya ambil darah dari baju saya yang ada darah yang masih basah, saya tilam darah saya. Ketika saya tilam darah saya, lalu di badan saya mulai tergoncang lagi. Lalu saya ingat, tadi saya dipukul jam 11 malam, sekarang jam berapa? Usaha membuka mata pun nggak bisa karena di desa saya ini kan udah kena batu. Waktu saya dipukul di kepala bagian ini, saya jatuh ke depan, jadi ini kena batu, ya. Akhirnya ini darah udah kering di mata saya. Lalu saya usaha membuka mata pun nggak bisa. Tapi saya usaha untuk mau angkat kepala gini, mau jalan. Waktu mau angkat kepala gini tiba-tiba jatuh. Mau angkat begini tiba-tiba jatuh. Akhirnya lalu saya dalam masalah saya mau begini, loh Tuhan, leher saya putus. Saat itu tiba-tiba saya ketakutan. Lalu saya berteriak, tolong. Tapi suara nggak keluar lewat mulut, suara justru keluar dari belakang. Tolong. Ya. Tapi saat itu saya mulai berdoa dalam hati, Tuhan, gerakan orang supaya saya dibawa ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba dia datang menuju ke saya. Kalau orang itu dia ambil dan bisa dia buang. Ternyata waktu masa itu bunuh saya, selesai saya dibunuh di atas sana, mereka buang saya di semak-semak, mereka di rumput-rumput, mereka potong daun pisang, lalu mereka tutup saya supaya orang jangan tahu. Lalu orang itu dia bersih daun pisang, disantar dari kaki sampai di wajah saya. Dia berkata gini, dia lihat rambut saya kayak orang Sumatera, orang Medan. Dia berkata gini, wah ini orang Batak yang meninggal. Saya orang Batak, saya harus bantu kamu. Kamu tinggal di sini secara polisi. Lalu dia tinggalkan saya di situ, dia pergi cari polisi. Akhirnya ketika dia tinggal, lalu polisi itu datang, lalu mereka angkat saya kayak anjing, lalu dibawa ke jalan raya. Dan sampai di jalan raya, periksa KTP, nggak ada. Periksa identitas, nggak ada. Lalu mereka berkata, orang ini udah meninggal, ini tidak tahu identitasnya, bawa dia ke rumah sakit Haji Pondok Gede. Ketika sedang suara itu, mereka berpikir sudah meninggal, tapi saya berkata dalam hati saya, Tuhan, aku belum meninggal. Berikan kekuatan bagi saya untuk saya bisa berbicara. Lalu Tuhan kasih kekuatan, akhirnya saya bisa berbicara. Oh, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal selama dulu. Loh, orang ini masih hidup. Ini orang Kristen. Udah, bawa rumah sakit mungkin. Rumah sakit Kristen. Akhirnya malam itu saya dibawa masuk ke dalam mobil, lalu dibawa ke rumah sakit lagi. Setelah sampai rumah sakit Kristen di sana, saya dibawa masuk ke dalam ruang ICU. Lalu pimpinan kami juga tiba-tiba saat itu dia ikut. Pimpinan kami di sana juga ikut. Di situ dokter Sarafni waktu dia periksa leher saya, dia berkata kepada pimpinan kami, berkata gini, Pak Riyadi, anak ini tidak mungkin hidup lagi karena ini tulang leher udah putus, saraf-saraf udah putus, cairan otak udah keluar, dan anak ini tidak mungkin hidup lagi. Akhirnya pimpinan kami berkata, dokter jahit aja, kalau meninggal tersambung lagi. Akhirnya dokternya cuma hanya jahit kulit, dan itu pun tidak kasih bus, tidak kasih donor darah. Selesai dijahit, ya udah dilepas saat itu. Lalu sekitar tanggal 4 hari kemudian, pas tanggal 19 Desember tahun 99, dokternya berkata Domingus sudah meninggal. Lalu rencana mereka mau bawa mayat saya ke ruang ICU, ya, ke ruang mayat. Tapi saat itu tiba-tiba bertemu dengan pimpinan kami berkata, bilang jangan dibawa ke ruang mayat dulu, cari kamar biasa untuk didoakan, jangan-jangan dia hidup lagi.
Lalu mereka bawa tubuh saya ini dibawa ke kamar biasa, ke kamar nomor 2E saat itu. Lalu mereka mendoakan saya di sana. Lalu saat itu sekitar dari jam karena mulai dari jam 8 malam itu sampai jam 1 malam itu panas tinggi 40 derajat ya. Karena kondisi saya dalam keadaan kritis. Itu tiba-tiba badan saya jadi dingin, makanya mereka berkata bilang, anak ini udah meninggal. Akhirnya mereka bawa saya ke ruang nomor 2 saat itu. Tapi malam hari itu ya puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan seorang itu. Lalu selanjutnya itu orang saya itu masuk dalam tubuh saya, kaget gitu, waktu kaget justru tiba-tiba leher saya itu bunyi gitu. Lalu saya merasa leher saya kok bunyi, kenapa bersambung lagi. Lalu saat itu saya bayang kepala itu leher saya udah sakit lagi. Dokternya dia datang, dia lihat saya sebentar saya jalan. Dokternya berkata, Dok Bingus bisa jalan. Saya bilang, dokter saya mau pulang. Kamu ada keluarga di Jakarta? Saya bilang, gak ada keluarga. Udah kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Coba kamu timbang. Waktu saya timbang, berat saya yang sebelum saya dipotong, berat saya 32 kilo, 33, 33 kilo, turun 32 kilo. Kalau selesai dipotong, berat saya itu turun setimbang itu 22 kilo. Lalu dokternya berkata bahwa kalau saya hidup, mungkin saya jadi robot. Kalau saya hidup, mungkin saya lumpuh total. Saya hidup pun mungkin nggak bisa berbicara, lancar seperti ini. Mungkin ya jadi bego-bego gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini luar biasa. Saya bisa mengalami pemulihan yang luar biasa. Gak ada gangguan saraf dalam hidup saya. Saya kena percaya bahwa di balik masalah itu, di suatu yang saya paling ini sampai hari ini gak ada gangguan. Bahwa saya putus, tapi dalam waktu singkat Tuhan jamah luar biasa. Kapan evangelist Dr. Dugus selesai sekolah? Saya selesaikan studi saya tahun 2004. 2004. Oke. Sekarang di mana kerjanya? Sementara ini yang menjadi seorang penginjil dan bergabung dengan Digidio Internasional untuk membagikan Alkitab gratis kepada siapa saja. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa melihat orang yang tadinya mati, Domingus yang tadinya mati karena ditebas, tapi ketika bertemu Yesus, maka dia mengalami kehidupan. Hari ini, saudara, saya mau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak mati, tapi dia bangkit, dia hidup. Dan kebangkitannya dapat mengubahkan hidup kita. Ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Kita yang tadinya hidup berpusat pada pergumulan kita dan dikuasai oleh kesedihan. Namun kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, maka kita dapat berpusat dalam penyembahan kepada Yesus. Dan kita pasti akan mengalami sukacita bersamanya. Kita hanya dapat menjadi saksi Kristus ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah iman kami boleh dikuatkan melalui kesaksian ini. Sehingga kami Tuhan, melalui firman Tuhan ini, hidup kami diubahkan. Biarlah kami boleh mengalami Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus hidup kami. Kami percaya Yesus tidak mati, tetapi Yesus hidup. Yesus bangkit. Dan biarlah kebangkitan Yesus mengubahkan hidup kami. Hidup kami diubahkan. Sehingga kami benar-benar dapat mengalami hidup bersama-sama dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.